Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marian Jeniha, NIM 2020710003, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Metabolisme adalah reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan produk. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pengertian dari katabolisme dan anabolisme adalah katabolisme mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik, mengurai molekul kompleks menjadi sederhana atau menghasilkan ATP. Anabolisme mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Senyawa sintesis molekul sederhana menjadi kompleks menggunakan ATP. Dan kepanjangan dari ATP adalah adenosin trifosfat, adalah bentuk energi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas tingkat sel. Energi ATP berasal dari proton, yaitu H, dan elektronik yang berada di dalamnya. Energi ATP pada metabolisme dibawa oleh NAD. NAD yaitu nikotinamin adenin dinukleotida dan fat VAD yaitu flavin adenin dinukleotida. ATP pada respirasi terbentuk dari fosforilasi dengan perangkaian gugus fosfat dan reaksi redoks oleh O2. Respirasi aerob adalah metabolisme karbohidrat yang membutuhkan O2 sebagai oksidator. Yaitu tahapan respirasi aerob adalah glikolisis, dikarbonilasikan oleh oksida asam piruvat, siklus Krebs dan transport elektron. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat pada respirasi aerob. Reaksi ini terjadi dalam sitoplasma sel. Reaksi glikolisis yaitu glukosa. Dan dekarbolisasi oksidatif adalah proses pemutusan gugus karboksil dan oksigen pada asam piruvat. Reaksi ini terjadi dalam mitokondria sel. Siklus Krebs, siklus asam sitrat, adalah nukleus yang terjadi setelah dekarbolisasi oksidatif asam piruvat. Siklus ini terjadi dalam matriks mitokondria, reaksi siklus, dan tahapan transport elektronik. NADH melepaskan proton dan elektron pada kompleks dari FADH2 pada kompleks 2 PADH2 panah 2 fat 4H tambah dengan 4E. Elektronik di bawah berjalan mengelilingi membran dalam mitokondria melalui mekanisme reaksi redoks oleh ion Cu dan Fe sehingga matriks berbuatan negatif. Pembentukan etanol atau asam laktat dilakukan setelah glikolisis jika sel mengalami kekurangan O2. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke respirasi aerob. Pembentukan etanol dilakukan oleh jamur golongan ragi, contohnya Saccharomyces. Reaksi pembentukan etanol 2-S-rapot 2C2H2OH plus 2CO2. Asam piruvat 2H2O 3C. Poin 2 dan tirai 4 menyebabkan perbedaan gradien muatan sehingga proton dipompa kembali melalui ATP sintase. Proton H yang bergerak melalui ATP sintesis memacu pembentukan ATP sesuai jumlah yang telah dihitung. Agar ATP tetap terbentuk, proton dan elektronik pada akhir pembentukan transport akan berkaitan dengan O2, membentuk air O2 sehingga penerimaan elektronen terakhir yaitu 24H plus 6O2 plus 24E
dan 12H2O. Respirasi aerob menghasilkan ATP sejumlah tahapan. Glikolisis ATP 4 ATP 2 ATP. Dekarbolasi oktisida kosong, siklus Krebs 2 ATP, transfer oktrinik 34 ATP, total 38 ATP. Respirasi anaerob adalah metabolisme karbohidrat yang membutuhkan senyawa selain O2 sebagai oksidizer penerimaan anaerob terakhir dan reaksi. Respirasi anaerob menjadi apabila sel mengalami kekurangan O2. Glikolisis yang terjadi pada respirasi anaerob sama seperti respirasi anaerob. Reaksi ini terjadi di sitoplasma sel, reaksi glukosa. Oke, sambung dari tahapan tadi. Energi yang dihasilkan respirasi anaerob sedikit karena enatol asam laktat sebenarnya masih mengandung banyak energi yang belum dioksidasi. Kontraksi otot menggunakan respirasi anaerob, sedangkan relaksasi otot menggunakan respirasi aerob. Asam laktat menumpuk pada otot yang terlalu sering berkontraksi, menyebabkan kelelahan. Agar asam laktat dapat dioksidasi, maka tubuh harus melakukan respirasi aerob dengan membuat napas tersenggal untuk mendapatkan lebih banyak O2. Poin yang KE atau poin yang terakhir yaitu katabolisme lemak dan protein. Tahapan metabolisme lemak atau katabolisme asam lemak. Reaksi oksidasi asam lemak bebas diaktifkan dulu menjadi asam lemak fulminat adalah KUA asli KOA dengan menggunakan 2 ATP. Hasil KOA akan dibawa menuju mitokondria sel dan dioksidasi menjadi asetil-CoA. Siklus Krebs. Dengan siklus Krebs, asetil-CoA akan dioksidasi menjadi CO2. 8 asetil-CoA plus 160 terus plus 2. Katabolisme gliserol. Gliserol akan diubah menjadi gliseraldehida atau 3-fosfat PGAL. Gliserol difosfat selanjutnya masuk ke katabolisme karbohidrat. Katabolisme asam lemak menghasilkan ATP sejumlah. Tahapan reaksi oksidasi ATP itu 35 ATP sama 2 ATP. Sedangkan siklus Krebsnya adalah 96 ATP. Totalnya adalah 129 ATP. Tahapan metabolisme protein dilakukan melalui transminasi, perpindahan gugus NH2 atau deaminasi, pembuangan gugus NH2. Transminasi dan deaminasi menghasilkan yang pertama, dia itu menghasilkan rantai atom karbon berupa dari piruvat, asetil-CoA, oksaloasetat, dan lain-lain masuk ke dalam katabolisme karbohidrat. Amonia dalam kurung NH2 yang selanjutnya diubah menjadi urea untuk dibuang melalui sistem ekskresi. Katabolisme protein menghasilkan ATP, sejumlah katabolisme karbohidrat yaitu 38 ATP. Hubungan antara katabolisme. Hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Katabolisme utama yang dilakukan tubuh adalah katabolisme karbohidrat. Jika karbohidrat habis, maka katabolisme lemak akan dilakukan. Jika lemak habis, maka katabolisme protein akan dilakukan. Katabolisme lemak masuk ke dalam sistem katabolisme katabolisme lemak masuk ke dalam sistem katabolisme karbohidrat dengan energi yang dihasilkan respirasi anaerob, kontraksi otot, dan asam laktat. Mengubah asam lemak menjadi asetil-CoA, mengubah gliserol menjadi PGAL. Metabolisme protein,
katabolisme protein masuk ke dalam sistem katabolisme karbohidrat dengan transminasi atau desminasi asam amino menjadi suatu rantai atom karbon. Mungkin hanya itu aja materi yang saya bisa jelaskan ya tentang metabolisme. Mohon maaf jika ada salah kata di dalam penyampaian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.